Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 499. Dasar lelaki jahat. Kamu nggak kasih aku waktu untuk menjelaskan. Apa yang kamu lihat belum tentu itu yang sebenarnya terjadi, kata Olivia sambil melepaskan pelukannya. Dia mencubit lengan Stefan dengan kesal. Olivia dibuat terkejut setengah mati karena sikap Stefan. Dia pikir mereka akan kembali berperang dingin. Stefan diam ketika dicubit oleh perempuan di depannya. Meski nyeri, dia memilih untuk diam dan tidak peduli. Yang penting Olivia peduli dengannya maka sudah lebih dari cukup. Albert nyatain perasaannya, tapi aku tolak dia. Aku itu istrimu, selain kamu yang mencampakkan aku nggak akan meninggalkanmu. Benarkah? Stefan teringat dengan identitasnya yang dia sembunyikan membuat dia tenggelam dalam pikirannya. Apakah Olivia tidak akan meninggalkannya meski tahu bahwa Stefan sudah membohonginya dalam waktu yang cukup lama? Kamu nggak percaya denganku. Stefan menghela napas pelan dan memasukkan kembali tubuh perempuan itu dalam pelukannya. Olivia, aku marah waktu lihat kamu bersama dengan Albert. Aku refleks langsung pergi dari sana. Aku juga tahu kalau ini semua bukan salahmu, Albert yang selalu mengganggumu. Aku hanya cemburu. Aku cemburu sekali. Mengingat Albert yang cinta mati sama kamu dan kalian yang sudah kenal 10 tahunan membuatku cemburu. Perkenalannya dengan Olivia tidak lama dan sangat singkat. Tidak bisa dibandingkan dengan Albert yang sudah mengenalnya puluhan tahun. Albert jauh lebih dulu mengenal Olivia dan lebih duluan jatuh cinta dengan perempuan itu. Stefan merasa dirinya berada di belakang Albert dalam segala hal. Aku sudah jelaskan ke kamu tentang aku dan Albert. Aku anggap dia sebagai adik sendiri dan gak ada perasaan apapun. Kalau ada perasaan antar lawan jenis, kita nggak akan menikah. Aku dari awal bisa menikah dengan dia untuk membuat kakakku tenang. Stefan tahu bahwa Olivia jujur dengannya. Akan tetapi perasaannya tetap tidak rela. Ucapan Olivia tadi mengatakan bahwa Olivia menyukai Albert, maka tidak akan ada sosok Stefan dalam dunia perempuan itu. Ucapan tersebut membuat perasaannya sesak. Masih cemburu. Olivia mendongak dan menatap wajah keruh lelaki itu. Kemudian dengan terkekeh kecil dia mencubit pipi Stefan sambil berkata, ada agensi yang cari kamu untuk jadi artis. Artis khusus peran antagonis. Lelaki itu menangkap tangannya dan berkata, masih. Bukannya kamu pernah bilang kalau kamu nggak suka cemburu. Stefan terdiam dan tidak bisa membalas. Dia langsung menunduk dan mengecup bibir perempuan itu. Olivia yang masih ingat bahwa mereka ada di depan gedung kantor langsung mendorong lelaki itu ketika berhasil mendaratkan kecupan singkat. Dengan suara pelan dia berkata, Stefan, percaya sama aku. Selama kita masih suami istri, aku nggak akan melakukan hal yang menyakitimu. Aku percaya sama kamu. Stefan merangkulnya dan berjalan ke depan mobil perempuan itu. Dia menarik pintu mobil dan berkata, masuk dulu, di luar sangat dingin. Olivia didorong masuk ke kursi penumpang bagian belakang dengan Stefan yang mengikutinya. Saat pintu mobil tertutup, lelaki itu mendorong tubuh Olivia ke belakang kursi dan mengecupnya dengan dalam. Setelah kecupan sesaat itu, rasa cemburu Stefan perlahan menghilang. Jangan ketemu sama Albert lagi, pinta Stefan. Aku tahu kamu gak suka sama dia, tapi dia suka denganmu. Dia menyukaimu dengan segala cara, siapa yang tahu kalau dia akan melakukan hal aneh-aneh padamu. Dia nggak berani menyentuhku, aku bisa menghajarnya sampai babak belur. Bab 500. Kamu memang bisa bela diri, tapi tetap harus menjauh darinya. Suami kamu ini hatinya nggak lapang. Aku nggak bisa lihat kamu bersama dengan dia. Meski dia yang mengganggumu, aku juga akan cemburu. Dulu dia juga cemburu, hanya saja Stefan tidak mau mengakuinya saja. Kalau Stefan tidak peduli, dia tidak akan memikirkan sedang dengan siapa Olivia bersama. Karena peduli makanya Stefan marah dan melakukan hal yang di luar nalarnya. Kalau dia datang, aku akan mengusirnya.
Tapi aku nggak bisa mematahkan kakinya agar dia nggak datang. Aku akan buat dia nggak berani datang lagi, ujar Stefan dengan wajah dingin. Kamu mau melakukan apa? Jangan buat hal bodoh. Stefan mencubit wajah perempuan itu dan berkata, tenang saya, semenjak ada kamu, aku nggak akan buat hal bodoh lagi. Semua karena dia ingin melewati hidup bersama dengan perempuan itu. Stefan mulai memutuskan hubungan kerja sama dengan Pratama Group dan merebut semua proyek yang sedang dibicarakan oleh perusahaan Pratama Group. Mereka akan mengerti kalau Aditama Group sedang menyaingi mereka. Stefan menunggu CEO mereka datang mencarinya dan menanyakan alasannya. Olivia tidak bisa menghentikan Albert, memangnya orang tua lelaki itu tidak bisa menghentikannya. Demi Junia, kamu jangan habisi dia. Mendengar Olivia menyebut nama Junia membuat Stefan bertanya, kenapa Junia nggak menghentikan Albert? Apakah perempuan itu ingin membantu adik sepupunya? Junia demam dan ada di rumah sakit, dia nggak datang ke toko. Setelah mengucapkan kalimat itu Olivia tersadar dan dia terkekeh sambil berkata, jangan-jangan kamu curiga sama Junia kalau dia bantuin Albert ngejar aku ya. Dia bukan orang seperti itu. Junia salah satu orang yang ingin Albert menyerah. Junia merupakan sahabatnya yang paling baik dan merupakan orang yang paling mengerti dengan sifatnya. Junia paling tahu kalau Olivia tidak mencintai Albert, dan tidak akan menerima lelaki itu meskipun dia melakukan 1001 cara. Apa yang dilakukan Albert dengan terus mengejarnya hanya akan membuat lelaki itu terluka. Junia yang merupakan kakak sepupu Albert merasa kasihan dengan adiknya. Dia hanya bisa membujuk pemuda itu untuk menyerah agar Albert bisa tetap hidup bahagia. Oleh karena itu, siapapun bisa membantu Albert, tetapi orang itu sudah pasti bukan Junia. Berarti aku yang salah paham sama dia. Junia sakit ya. Stefan berseru pada Reiki agar lelaki itu bisa mencari alasan untuk menghubungi Junia. Iya, demam tinggi. Mungkin karena perubahan cuaca yang ekstrim buat dia masuk angin dan demam. Stefan, pinjam ponselmu. Kenapa? Olivia mengulurkan tangannya meminta ponsel milik Stefan. Biar aku lihat kontakku masih ada di ponselmu apa enggak. Aku mau tahu kamu hapus aku dari daftar teman aku lagi atau enggak. Aku harus cek sendiri. Kalau kamu menghapusku lagi, aku enggak akan mengizinkan kamu menjadikan aku kontak di ponselmu lagi. Stefan mengeluarkan ponselnya dengan patuh dan membuka kunci di layar tersebut. Setelah itu dia memberikannya untuk diperiksa oleh Olivia sambil berkata, nggak sulit buat hapus, tapi sulit sekali buat menariknya lagi. Cukup sekali saja kesalahan yang kuperbuat, nggak akan ada yang kedua kalinya. Olivia merasa tenang setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun ketika melihat pesan darinya yang dikirimkan untuk Stefan di ponsel lelaki itu masih banyak yang belum terbuka membuatnya kembali emosi. Dia meletakkan ponsel tersebut di tangan lelaki itu dan menarik pintu mobil sambil berkata, sudah, aku sudah jelaskan dengan lengkap. Kamu turun, masuk, dan lanjutkan pekerjaanmu. Aku juga harus kembali ke toko. Amelia bawa mamanya ke toko dan aku malah minta tolong dia jaga toko. Stefan meliriknya dan bertanya dengan hati-hati, Olivia, kamu lagi marah. Bab 501. Aku nggak suka marah seperti kamu, ya. Stefan berkata, kamu memang sedang marah. Iya, aku memang marah. Aku mengirim begitu banyak pesan untukmu, tapi kamu tega banget nggak balas. Olivia turun dari mobil dan menarik Stefan keluar, lalu menyodorkan sebuah payung ke tangan pria itu. Dia berkata, sana kamu balik kerja. Aku benar-benar harus pergi. Dia masih lapar. Dia juga belum minum air jahe campur gula merah yang Stefan buat untuknya pagi-pagi sekali hari ini. Sekarang, perutnya agak sakit. Aku di sini untuk melihatmu pergi. Amelia dan ibunya datang untuk mencari Olivia. Mungkin untuk membicarakan tentang adiknya Ibu Amelia. Jadi, Stefan tidak bisa meminta Olivia untuk tetap berada di sini. Olivia kembali ke kursi pengemudi, melambaikan tangan pada Stefan, dan berkata,
kalau kamu mau ke toko untuk makan nanti siang, jangan lupa bilang ke aku dulu sebelumnya. Kalau enggak, kamu hanya bisa mencuci piring di sana. Oke. Kalau Amelia dan ibunya ada di toko, Stefan tidak akan ke sana. Olivia pun menyetir mobilnya pergi. Stefan berdiri di sana memperhatikan mobil wanita itu pergi sampai hilang dari pandangannya, lalu berbalik badan dan berjalan kembali. Dia tidak tahu kalau Reiki dan Kelvin sedang menggunakan teropong untuk melihat mereka di depan pintu kantor secara bergantian. Reiki sudah memberitahu beberapa hal tentang pekerjaan pada para petinggi perusahaan yang disuruh datang untuk rapat, lalu rapatnya pun bubar. Coba aku punya kekuatan di telingaku. Reiki meletakkan teropongnya. Dia bisa melihat kedua orang itu, tetapi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dai tidak tahu apa yang dikatakan Stefan pada istrinya. Pasangan suami istri itu pasti melakukan sesuatu yang tidak pantas diketahui anak-anak. Dia tidak menyangka, Stefan yang biasanya orangnya serius dan dingin juga bisa melakukan hal seperti itu. Kekuatan cinta memang luar biasa. Tidak, itu kekuatan cemburu. Stefan cemburu, makanya rela melakukan apa saja. Kelvin tertawa dan berkata, kakakku sudah kembali. Aku pergi dulu. Kamu jangan lupa mengembalikan teropong ini ke laci kakakku. Kalau sampai dia tahu, kamu yang tanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Kelvin menyelinap pergi terlebih dahulu. Mendengar perkataan Kelvin, Reiki segera membawa teropong itu meninggalkan ruang rapat dan mengembalikan teropong itu ke laci di meja kerja Stefan sebelum pria itu kembali. Lalu, dia keluar seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Selfie berpura-pura buta, berpura-pura tidak melihatnya. Reiki bertemu dengan Stefan di lift. Rapatnya sudah selesai. Tanya Stefan dengan suasana hati yang bagus. Baru selesai. Kenapa? Apa ada yang ingin kamu tambahkan? Nggak ada, ujar Stefan, lalu berjalan melewati Reiki. Setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi, menoleh dan berkata pada pria itu, Junia demam tinggi dan pergi ke rumah sakit. Reiki berkata dengan tenang, benarkah? Setelah Stefan pergi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Junia. Dia menyapa Junia di telepon dan ternyata Junia masih diinfus di rumah sakit. Dia berkata, Junia, aku akan pergi menemanimu sekarang. Pak Reiki, nggak usah. Mamaku sedang menemaniku. Oh, begitu. Kalau begitu, jagalah kesehatanmu. Banyak minum air hangat. Bab 502. Junia tidak segan-segan bersikap tidak sopan di pesta ulang tahun nyonya keluarga Hermawan supaya telinganya bisa lebih tenang. Itu artinya dia sudah didesak parah untuk menikah. Reiki ingin pergi menjenguk Junia, tapi kalau ibu wanita itu melihatnya, dia takut dia tidak bisa lepas nanti. Meskipun Junia sangat menarik baginya, hubungan antara mereka masih belum apa-apa, masih belum waktunya bertemu orang tua. Dia pun berkata, dia hanya memberitahu Bram dan tidak berani memberitahu yang lain. Dia takut para orang tua akan heboh dan langsung beramai-ramai ke sana, yang akan membuat Junia takut. Keduanya mengakhiri panggilan tanpa bicara terlalu lama. Amelia dan Yuna, ibunya, sedang menunggu Olivia kembali di toko buku. Albert pergi setelah mereka datang. Ibunya pernah memperingatkannya. Kalau bertemu Amelia Sanjaya, dia harus menjauhi wanita itu, karena mereka tidak boleh dan mencari masalah dengan putri keluarga Sanjaya yang satu ini. Yuna sangat percaya bahwa Olivia dan kakaknya adalah keponakannya. Dia berkeliling di dalam toko buku beberapa kali, melihat setiap sudutnya. Dia juga melihat banyak barang lainnya. Dia bertanya pada putrinya dengan bingung, kenapa ada begitu banyak produk perawatan kulit dan kosmetik di toko bukunya Olivia. Olivia juga menjalankan toko online yang menjual kerajinan tangan yang dia rajut sendiri. Yuna tahu tentang itu. Dia pernah melihat kucing pembawa rezeki yang dibawa pulang putrinya sebelumnya. Rajutannya memang sangat bagus. Putrinya sangat menyukai kerajinan tangan itu. Wajah Amelia tiba-tiba memerah. Dia berkata dengan tidak nyaman, Ma,
barang-barang ini aku yang beli. Waktu suasana hatiku sedang buruk, aku pergi belanja dan membeli banyak barang, nggak peduli barang-barangnya bakal terpakai atau enggak. Setelah membelinya dan lebih tenang, aku merasa aku nggak membutuhkan semua barang ini. Aku juga takut mama marah padaku. Jadi, aku memberinya untuk Olivia. Yuna berkata, kamu pikir tempat Olivia ini tempat sampah daur ulang? Amelia menjulurkan lidahnya. Dia melangkah maju dan meraih lengan ibunya, lalu berkata dengan manja, sekarang setelah tahu bahwa Olivia mungkin adalah sepupuku, itu sama saja memberi sepupuku sendiri barang. Anggap saja itu niat baikku. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk menjadikannya tempat sampah daur ulang. Iya, karena kamu, Mama jadi bisa menemukan tantemu. Hanya saja, Yuna tidak melanjutkan perkataannya. Dia sangat menantikan hasil tes DNA antara dirinya dan Olivia keluar, dan hasilnya adalah mereka memang memiliki hubungan darah. Namun, dia juga takut mereka tidak memiliki hubungan darah. Sebab, kalau mereka memiliki hubungan darah, itu berarti adiknya sudah meninggal. Bahkan sudah meninggal selama 15 tahun. Dia ingin melihat adiknya lagi, tetapi dia hanya bisa menunggu sampai dia juga kembali pada Tuhan dan bertemu kembali dengan adiknya di atas sana. Ma, Amelia tahu ibunya sangat sedih. Dia memeluk lengan ibunya erat-erat dan menghibur, meskipun tante mungkin sudah nggak ada lagi, dia memiliki 2 anak perempuan. Setelah mencari tante selama puluhan tahun, bisa menemukan 2 keponakan juga cukup menghibur, bukan? Lalu, ada Russell. Russell sangat imut. Mama pasti akan menyukainya ketika melihatnya. Aku selalu iri pada Olivia karena memiliki keponakan yang lucu. Aku nggak menyangka anak itu ternyata juga keponakanku. Haha, aku ingin membeli banyak untuk mainan untuk Russell. Hati Yuna tergerak saat memikirkan anak yang manis itu. Bagaimana dengan masalah Russell itu? Apa kamu pernah menanyakannya pada Olivia? Kamu bilang pada Olivia, dia tinggal bilang saja kalau butuh bantuan dari kita. Mau dia keponakan mama atau bukan, asalkan dia meminta bantuan pada kita, kita akan membantunya. Bagaimanapun juga, Olivia adalah salah satu dari teman putrinya yang jumlahnya tidak banyak. Kalau putrinya menyukai Olivia, dia tentu akan menyukai anak itu. Dia memang sudah salut pada Olivia sejak awal. Aku belum menanyakannya pada Olivia. Mama membuatku takut setengah mati kemarin. Aku jadi nggak kepikiran untuk bertanya pada Olivia. Aku rasa masalahnya sudah terselesaikan. Suami Olivia cukup hebat. Setiap kali Olivia dan kakaknya ada masalah, suaminya pasti akan bantu. Olivia dan suaminya nggak lama kenal langsung menikah. Tapi suaminya jauh lebih baik daripada pria yang dinikahi kakaknya yang sudah kenal selama 12 tahun. Pria itu berengska. Kalau aku akan menendang pria itu sampai mati dari dulu. Yuni bertanya, Olivia baru kenal suaminya langsung menikah. Suaminya orang mana? Kerja apa? Sepertinya kerja kantor. Di Aditama Group. Kebetulan sekali, nama belakang pria itu juga Aditama. Tapi, kata Olivia, suaminya nggak ada hubungannya dengan keluarga Aditama yang kita tahu. Ada banyak orang dengan nama belakang yang sama. Yuna juga tidak terlalu memikirkannya dan hanya menggumam mengiyakan. Bab 503. Apa kamu sudah pernah bertemu dengan suami Olivia? Tanya Yuna pada putrinya, kalau Olivia dan kakaknya adalah keponakannya, itu berarti dia adalah tante kandung kedua anak itu. Dia harus melihat seperti apa suami Olivia. Aku belum pernah bertemu dengannya. Suami Olivia sangat sibuk. Mama juga tahu orang yang bisa bekerja di Aditama Group pasti orang hebat dan kerjaan mereka pasti sangat sibuk. Suami Olivia sepertinya juga pimpinan di perusahaan, jadi pasti lebih sibuk lagi. Olivia kadang-kadang mengungkitnya, dan ekspresinya menjadi lembut. Aku rasa hubungan mereka sudah semakin baik sekarang. Amelia tidak pernah terlalu peduli dengan pernikahan Olivia.
Dia bisa melihat perubahan pada sikap Olivia pada suaminya karena dia pernah mencintai seorang pria dengan sangat dalam. Setelah memikirkannya, Amelia menambahkan, tapi, mereka belum bisa dibilang belum benar-benar menjadi suami istri, hanya sebatas surat nikah saja. Mereka menikah saat baru kenal, pada awalnya nggak ada perasaan satu sama lain. Mereka mengurus buku nikah dulu, baru pelan-pelan memperdalam hubungan mereka, sampai akhirnya menjadi semakin dekat. Yang hebatnya, mereka berdua sama-sama rasional. Sebelum bertemu dengan Olivia, Yuna sudah menyukai anak itu. Dia merasa rasionalitas, kemandirian, dan kekuatan Olivia mirip dengannya. Terdengar suara mobil di luar toko. Olivia sudah kembali. Amelia keluar dari toko buku dan memang benar, Olivia sudah kembali. Di luar masih hujan. Amelia berdiri di depan pintu toko, memperhatikan Olivia keluar dari mobil sambil tersenyum dan datang dengan membawa payung. Amelia, maaf membuatmu menunggu. Dia telah menjelaskan semuanya kepada Stefan, supaya pria itu tidak marah seperti sebelumnya. Suasana hatinya sedang bagus. Ketika melihat Amelia tersenyum manis ketika dia kembali, dia tidak bisa menahan tawanya. Setelah mengayunkan tetesan air di payung di depan pintu toko, dia pun meletakkan payungnya dan masuk ke toko bersama Amelia. Cuaca hari ini dingin. Saya nggak merasa kedinginan sama sekali, kata Amelia. Pakaian yang dia kenakan tidak terlihat tebal, tetapi sebenarnya sangat menghangatkan. Olivia, ini mamaku. Amelia memperkenalkan ibunya kepada Olivia. Olivia menatap Yuna, dan Yuna juga menatapnya. Yuna sangat bersemangat, tetapi dia masih bisa mengendalikan emosinya. Dia berkata dengan senyum ramah, "Kamu Olivia, ya. Amelia sering mengungkit tentangmu." "Halo, Tante." Olivia menyapa dengan sopan, dia bisa mengobrol emosinya dengan lebih baik daripada Yuna. Tidak bersemangat berlebihan hanya karena Yuna mungkin adalah bibinya. Sebelum mereka melakukan tes DNA, Olivia tidak akan menganggap Yuna sebagai bibinya. "Tante, silakan duduk. Aku akan mengambilkan Tante segelas air." Yuna buru-buru berkata. "Olivia, nggak perlu sungkan. Tante dan Amelia sudah duduk cukup lama di tokomu, dan kami sudah minum air." Dia melihat ke arah sarapan yang dibungkus rapi dan botol termos di meja kasir, lalu berkata dengan ekspresi prihatin, "Olivia, kamu belum makan sarapan, kan? Kamu makan dulu. Kita bicara lagi setelah kamu selesai makan. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu harus makan tepat waktu, dan jangan sampai kelaparan. Di jam segini, ada orang yang sudah makan siang. Sementara Olivia bahkan belum sarapan." Yuna merasa sedih melihatnya. Amelia juga berkata, "Olivia, kamu harus mendengarkan aku. Dulu jam makanku nggak normal dan lambungku jadinya sakit. Butuh waktu lama untuk memulihkannya. Sekarang, kalaupun aku begadang sampai jam 3 pagi, paginya setelah jam 7 atau sebelum jam 8, mamaku pasti akan menyeretku turun dari tempat tidur untuk sarapan dulu." Yuna menatapnya, "Kamu nggak malu mengatakannya?" Amelia menjulurkan lidahnya dengan bercanda, "Mukaku memang selalu tebal, jadi aku nggak malu mengatakannya." Olivia tertawa mendengarnya. Bab 504. Sarapanku mungkin sudah nggak panas lagi, aku akan membawanya ke dapur dan menghangatkannya dulu. Amelia, kamu bisa dibilang pelanggan tetapku di sini. Bantu aku melayani Tante dengan baik." Amelia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku dan mamaku nggak akan sungkan-sungkan di sini. Kami akan menganggap tokomu seperti rumah sendiri." Olivia berpikir dalam hati, dengan kekayaan keluargamu, tokoku ini sama sekali bukan apa-apa di matamu. Dia membawa sarapan yang disiapkan Stefan untuknya ke dapur, memanaskannya kembali, lalu memakannya di dapur. Air jahe campur gula merah yang disiapkan Stefan untuknya di termos masih panas, cuacanya dingin dan dia kebetulan sedang datang bulan. Dia merasa tangan dan kakinya dingin. Dia memegang termos dan meminum air jahe campur gula merah itu,
merasa perutnya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Kring, kring, ponselnya berbunyi. Sambil minum air jahe campur gula merah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Stefan yang meneleponnya. Dia pun mengangkatnya. "Kamu sudah sampai di toko?" Stefan menelepon setelah menghitung-hitung waktu. "Sudah. Kamu lagi makan apa?" "Aku baru saja selesai makan sarapan yang kamu siapkan untukku pagi tadi, dan sekarang lagi minum air jahe campur gula merah yang kamu buatkan untukku." Rasa jahenya sangat kuat, manis dan pedas. Tapi, setelah meminumnya, rasanya seperti lebih manis daripada madu. Stefan berkata padanya, "Sudah jam berapa ini? Kamu baru sarapan?" "Kalau bukan karena seseorang yang langsung berbalik badan dan pergi, memangnya aku bakal baru sarapan sekarang?" Stefan berkata, "Itu salahku. Aku janji itu nggak akan pernah terjadi lagi." "Jangan berjanji. Sifatmu memang sudah begitu, nggak bisa diubah lagi." Olivia tersenyum dan menambahkan, "Aku nggak mau kamu selalu membuktikan bahwa perkataanmu salah, nggak bagus." Stefan terdiam. Orang yang berani mengkritiknya seperti ini, selain neneknya, hanyalah Olivia. "Nanti mau datang makan siang di sini, nggak? Tapi, aku mungkin nggak punya waktu untuk memasak siang ini, kemungkinan juga akan pergi makan di luar." Dia akan mentraktir Amelia dan ibunya makan. "Apa Amelia masih di tokomu?" "Iya, aku akan mentraktir mereka makan nanti. Amelia sudah banyak membantuku." Stefan mengeluh dalam hati, "Aku juga banyak membantumu, tapi aku nggak melihatmu mentraktirku makan besar." Namun, mulutnya berkata, "Aku akan mentransfer sedikit uang untukmu. Kamu ajak mereka makan di hotel." "Aku nggak bisa meninggalkan pekerjaanku siang ini, jadi nggak ikut." Olivia tersenyum dan berkata, "Aku punya uang, jadi kamu nggak perlu mentransfernya. Jangan khawatir. Aku juga tahu siapa ibunya Amelia. Seberapa pelitnya aku juga nggak akan mentraktirnya makan di warung." Sebenarnya, dia tidak pelit. Dia hanya punya rencana dalam membelanjakan uangnya. Uang yang harus dikeluarkan akan dia keluarkan, dan yang tidak perlu tidak akan dia keluarkan. Sekarang, kehidupannya dengan Stefan semakin baik. Itu karena mereka belum punya anak. Kalau mereka sudah punya anak, pengeluarannya akan semakin besar. Biaya membesarkan anak itu paling besar, Hachiu. Olivia bersin. Stefan mendengarkan di telepon, seketika langsung kasihan pada istrinya dan menyalahkan dirinya sendiri. "Kamu tadi langsung turun mobil tanpa pakai jaket. Hujannya deras dan anginnya juga dingin. Jadinya masuk angin." "Aku sehat, kok. Aku bersin karena kamu kangen padaku. Jangan lupa, aku sedang meminum air jahe campur gula merah yang kamu masakkan untukku. Itu bisa menahan dingin." Stefan tersenyum dan berkata, "Iya, iya. Aku kangen padamu. Aku sangat merindukanmu. Kamu nggak kangen ya padaku?" "Aku nggak bersin." Olivia membuka mulut, tapi tidak bisa menjawab kata-kata pria itu. Siapa yang menyuruhnya untuk bilang dia bersin karena pria itu kangen padanya? Sekarang, pria ini sengaja berkata seperti itu, supaya dia mengatakan bahwa dia juga kangen pada pria itu. Dia tidak akan mengatakannya. Bab 505. Albert sudah pergi. Stefan masih mengingat rivalnya. "Aku nggak melihatnya waktu sampai." "Kamu masih cemburu?" Setelah diam sejenak, Stefan berkata, "Kamu sendiri juga bilang kalau sifatku memang seperti ini. Cemburu mungkin akan menjadi kebiasaanku. Jika Reiki dan neneknya ada di sini, mereka pasti akan menyindirnya." Olivia terkekeh dan berkata, "Aku akan masak pare untukmu setiap hari mulai dari sekarang. Pahit banget. Selama itu masakanmu, aku akan menyukainya." "Stefan, kamu mengoleskan madu ya di mulutmu. Kata-katamu semakin manis." Stefan tersenyum. Neneknya selalu bilang dia tidak bisa mengatakan kata-kata romantis pada Olivia. "Linat, dia baru saja ngomong segini." Olivia sudah bilang mulutnya diolesi madu. Olivia mungkin tidak suka mendengar kata-kata manis. "Kamu kerja saja,
aku nggak akan mengganggumu lagi. Oke. Olivia menutup teleponnya terlebih dahulu. Stefan menjauhkan ponselnya dari telinga, menatap layar ponselnya untuk beberapa saat, lalu mengeluh, bahkan nggak mau bilang kalau dia kangen padaku. Dia meletakkan ponselnya, segera menenangkan suasana hatinya dan mulai tenggelam dalam kesibukannya. Setelah menghabiskan air jahe campur gula merahnya, Olivia mencuci termos dan mengambil beberapa buah dari kulkas. Dia mencuci buah-buah itu, memasukkannya ke dalam mangkuk buah, dan membawanya keluar. Yuna dan putrinya sedang duduk di seberang mesin kasir. Tante, Olivia meletakkan piring buah itu di depan Yuna dan berkata, "Tante, makan buah dulu." "Terima kasih." Yuna berterima kasih padanya. Setelah Olivia duduk, Yuna tidak bertele-tele dan basa-basi lagi. Dia langsung berkata dengan terus terang, "Olivia, kamu pasti sudah bisa menebak kenapa Tante datang ke sini hari ini. Tante berpisah dengan adik Tante waktu Tante berumur 8 tahun. Sudah 50 tahun. Selama 50 tahun ini, Tante terus memikirkannya. Tante khawatir hidupnya nggak bahagia di rumah orang tua angkatnya. Tante juga khawatir dia nggak ingat pada kakaknya lagi. Setelah adik Tante diadopsi, Tante juga sering menanyakan tentang kabarnya pada kepala panti asuhan, tapi sayangnya nggak ada hasil. Setelah Tante tumbuh dewasa dan punya kemampuan, Tante sudah mencoba berbagai cara untuk mencari adik Tante. Dulu nggak mudah mencarinya, tapi sekarang internet sudah berkembang. Tante pikir akan lebih mudah, tapi harapan Tante berkali-kali pupus, dan Tante berkali-kali dikecewakan. Olivia pernah mendengar Amelia mengatakan tentang hal ini. "Setelah melihat kakakmu dan Russell, intuisi Tante mengatakan kalau kamu adalah anak adik Tante. Russell sangat mirip dengan adik Tante waktu masih kecil. Tante juga melihat foto pernikahan kakakmu waktu di rumahnya. Dia bahkan lebih mirip dengan adik Tante. Tante pikir, kamu mau nggak pergi tes DNA dengan Tante?" Melihat Olivia tidak langsung mengiyakan, Yuna berkata dengan agak cemas, "Apapun hasilnya, Tante akan bisa menerimanya." Amelia juga berkata, "Olivia, kalau kamu nggak ada waktu untuk pergi bersama kami, kamu bisa memberi kami beberapa helai rambutmu. Kami akan membawanya untuk tes DNA. Jadi kamu nggak perlu pergi." Tentu saja, akan lebih baik Olivia pergi bersama mereka ke sana untuk diambil darahnya dan dilakukan tes DNA. "Kalau kamu khawatir nggak ada orang yang membantumu jaga toko, bagaimana kalau kamu pergi bersama mamaku, lalu aku di sini jaga toko?" Olivia menunggu Yuna dan Amelia selesai bicara, lalu berkata, "Tante, Amelia, tunggu sebentar. Aku akan menelepon kakakku dan berdiskusi dengannya. Aku juga sudah pernah memberitahu Amelia tentang mamaku. Aku sangat terharu saat mendengar Tante nggak pernah menyerah mencari adik Tante, tapi ibunya telah meninggal selama 15 tahun, dan Yuna mungkin sulit menerima fakta ini." Mata Yuna merah. Dia sedih sepanjang hari kemarin. Begitu fakta mengenai adiknya yang mungkin sudah meninggal selama 15 tahun diungkit, tenggorokannya tercekat, seperti tersumbat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Cerita bersambung.